Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Di sini saya Mainisa Putri, NIM 2003-1153 sebagai moderator. Kemudian ada Anissa Zahra dengan NIM 2003-1121 dan Putri Wulandari NIM 2003-1161. Baik, materi yang akan kami bawakan yaitu tentang karakteristik masalah penelitian tindakan kelas, model-model penelitian tindakan kelas, komponen dan sistem penelitian tindakan kelas, dan prosedur penelitian tindakan kelas. Untuk materi pertama, saya akan membacakannya sendiri, yaitu karakteristik masalah dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah masalah yang diteliti adalah masalah mikro yang dibatasi oleh dinding-dinding kelas. Objek PTK lebih berorientasi pada masalah yang dihadapi guru dan siswa di dalam kelas. Yang kedua yaitu bersifat evaluasi diri terhadap kualitas pengajaran guru. Yang ketiga yaitu penelitian terapan untuk memecahkan masalah-masalah real yang dihadapi guru dan siswa dan menyempurnakan kualitas PBM. Yang keempat itu bersifat siklus, artinya perencanaan pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran dapat ditindaklanjuti dengan pengamatan dan upaya memperbaikinya. Kemudian yang kelima yaitu berorientasi pada daya serap dan taraf serap materi pengajaran. Kemudian materi selanjutnya adalah model-model dari penelitian tindakan kelas. Model yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Penelitian tindakan terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu perencanaan, yaitu planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada model Chemist and McTaggart, merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt-Lewin. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Tahapan model ini akan terus berulang sampai mencapai tujuan penelitian. Bisa dilihat pada gambar. Baik, sekian dari saya. Ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Wulandari. Kepada Putri Wulandari disilakan. Baik, selanjutnya yaitu tentang model-model TK, yaitu model dia merupakan pengembangan lebih lanjut dari Lewin, yang mana memiliki ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Selanjutnya yaitu tentang model Dev-Ebbot. Menurut Dev-Ebbot, model PTK yang digunakan tersebut sudah bagus. Hanya saja di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat sehingga masih perlu untuk diperbaiki. Selanjutnya yaitu tentang model Suharsimi Arikunto. Menurutnya, bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Azhara. Kepada Anissa disilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai komponen dan sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas mencakup beberapa komponen, yaitunya yang pertama ada judul penelitian tindakan kelas. Yang kedua, bab 1, di mana berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, cara memecahkan masalah, hipotesis tindakan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, ada bab 2, yaitu kajian teori atau pustaka, yang mana menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian dan mendasari usulan rancangan penelitian. Yang ketiga, yang keempat, itu bab 3, yaitu metodologi penelitian yang berisi setting penelitian, persiapan PTK, subjek penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpul data, indikator kinerja, teknik analisis data, prosedur penelitian, jadwal kerja, personalia peneliti, dan rencana pembiayaan. Yang kelima yaitu berisi daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas sebenarnya banyak modelnya, tetapi secara prinsip relatif sama. Oleh karena itu, jika proposal penelitian tindakan kelas ditujukan kepada lembaga atau instansi tertentu yang mensyaratkan sistematika proposal PTK, sebaiknya peneliti tersebut mengikuti apa yang diminta. Selanjutnya ada komponen-komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK. Next, moderator. Nah, kemudian ada komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK. Yang pertama ada siswa, antara lain perilaku disiplin siswa, motivasi belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua ada guru, antara lain menggunakan metode, strategi, pendekatan, atau model pembelajaran. Yang ketiga ada materi pelajaran, misalnya urutan dalam penyaji materi, pengorganisasian materi, dan integrasi materi. Yang keempat ada peralatan atau sarana pendidikan, antara lain pemanfaatan laboratorium, penggunaan media pembelajaran, dan penggunaan sumber belajar. Yang kelima, penilaian proses dan hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, ada lain pengelompokan siswa, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan tempat duduk siswa, dan penataan ruangan kelas. Next. Prosedur penelitian tindakan kelas. PTK bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu. Tetapi yang lebih penting adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meliputi yang pertama, penetapan fokus atau topik permasalahan. Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan kepentingan. Yang kedua, ada perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Yang ketiga, ada pelaksanaan tindakan. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data atau pengamatan atau observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dan yang terakhir ada refleksi berupa analisis dan interpretasi untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasar data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan untuk berikutnya. Hanya itu materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Anissa. Jadi sekian dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan penggunaan kata-kata. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.